Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang kedua di pelajaran yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang inna. Inna ini adalah apa? Harfu taukid. Inna harfu taukid wa nasbin. Inna adalah apa? Adalah harfu taukid, huruf yang menguatkan. Sesungguhnya, benar-benar, gitu ya. Kalau kemasukan apa? Inna. Wa nasbin, dan dia menasabkan, mempatahkan isim setelahnya. Ya. Yadkhulu ala jumlatul ismiyah. Inna ini masuk ke dalam jumlah ismiyah saja. Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada nama orang. Muhammad itu isim namanya dalam bahasa Arab. Atau kata benda, masjid, kitab, sifat, kemudian sifat apa? Itu masuk isim. Maka inna ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Ya, contohnya di sini ya. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang talib, seorang siswa. Baik. Maka ini masuk dalam jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Muhammad isim. Muhammad adalah isim. Adalah karena apa? Karena Muhammad kata yang menunjukkan pada manusia Muhammad. Baik. Fatansibu wayansibu, maka inna ini menasabkan al-mubtada Jadi hukum keduanya adalah mubtada khobar. Asal keduanya apa? Mubtada khobar. Muhammadun talibun. Muhammad adalah mubtadanya, talib adalah khobarnya. Baik. Inna ini menasabkan apa? Mubtada. Wa yusamma maka mubtada ini disebut apa? Ismaha. Isim inna, disebut isim inna. Wa yarfa'u merupakan atau mendomahkan al-khobar. Mendomahkan al-khobar. Wa yusamma khobaruha. Baik. Kita ulangi sekali lagi lah. Inna adalah harfun taukid, huruf yang menguatkan. Artinya sesungguhnya, benar-benar. Ya, kalau isim tersebut kemasukan apa? Inna. Kemudian harfun nasbin, huruf yang menasabkan, huruf yang memfatahkan isim setelahnya. Paham ya?
Yadkhulu ala jumlatil ismiyah. Inna ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Paham ya? Fayansibul mubtada, maka inna ini menasabkan mubtada. Menasabkan mubtada. Ini mubtadanya ya, mubtada. Muhammadun talibun. Muhammad adalah mubtadanya. Baik, wa yusamma ismaha, maka dia disebut isim inna. Contohnya sini ya. Masukkan inna dalam Muhammad ini. Muhammadun talibun. Masukkan inna. Inna ini menasabkan isim. Jadi apa? Inna Muhammadan. Kenapa ini fathah? Karena ada huruf inna. Inna karena inna ini menasabkan, mematahkan isim setelahnya. Inna Muhammadan. Paham ya? Maka ini disebut apa? Isim inna. Yang hukum asalnya adalah mubtada khobar, mubtada. Karena kemasukan inna maka dia menjadi isim inna. Paham ya? Paham? Jadi ini menasabkan isim. Jadi inna Muhammadan. Kenapa ini Muhammadan dibacanya fathah? Karena kemasukan inna. Paham ini? Maka dia disebut isim inna, bukan mubtada lagi. Wadih? Jelas ya? Wa yarfa'ul khabar, dan dia merupakan mendomakan khabar. Sini Muhammadun talibun. Jadi apa? Inna Muhammadan talibun. Nah, di sini domah. Kenapa? Karena inna merupakan mendomakan al khabar. Maka ini disebutnya apa? Khabar inna. Paham? Paham ya? Jadi apa? Hukum asalnya mubtada khabar. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Maka tatkala kemasukan apa? Inna, maka Muhammadan ini menjadi fathah. Inna Muhammadan talibun. Sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar seorang siswa. Paham? Paham ya? Baik, inna ini masuk ke dalam isim zahir. Jelas ya? Jelas. Adapun contoh kedua masuk ke dalam domir. Contohnya apa? Huwa domir. Huwa talibun. Nah, ini inna juga masuk ke dalam domir, bisa. Bisa masuk ke dalam domir. Domir itu kata ganti. Huwa, dia. Masukkan inna. Innahu talibun. Talibun. Mana isim innanya ini? Domir. Ismu inna. Talibnya khobar inna. Paham ya? Yang jumlah yang pertama masuk dalam isim zahir, nampak jelas inna Muhammadan talibun. Adapun jumlah kedua masuknya ke dalam domir. Huwa talibun. Kemasukan innahu talibun. Hu-nya menjadi ya berubah ya. Bukan huwa lagi. Kenapa? Karena dia bersambung dengan inna, menjadi domir mutasil, bersambung. Kalau yang pertama domir munfasil yang terpisah, yang kedua domir apa? Mutasil yang bersambung. Gak bisa inna huwa, gak bisa. Itu mana? Misalkan ini inna huwa, ini salah. Paham ya? Karena harus bersambung dengan inna, maka berubah huwanya menjadi hu. Domir mutasil. Paham ya? In mata? Rib. Dan inna ini diletakkan di awal kalimat. Di awal kalimat inna. Paham ya? Diletakkan di awal ucapan. Indom? Hamzahnya ini dikasrokan apabila dia diletakkan di awal ucapan. Innallaha ghafurun. Wadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun. Benar-benar.
Tidak yakin lagi ya, harus yakin. Kenapa? Karena ada huruf inna. Innallaha ghafurun. Benar-benar maksudnya. Menguatkan. Paham enggak? Jadi inna ini bisa masuk ke dalam isim zahir nampak, bisa juga masuk ke dalam domir. Baik. Hamil soalin, ada pertanyaan? Inna sholati itu kenapa jadi kasroh? Inna Sholati. karena ada domir di situ. Domir anak mutakallim. Inna sholat. Ini ada domir sini. Domir apa? Mutakallim anak. Terus inna sholat, sesungguhnya sholatku. Kalau yang ada lagi inna sholata Inna sholata. Kenapa sini kasroh? Karena ada domir mutakallim. Inna sholati wa nusuki. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mahyayi. Enggak, karena itu nanti didofakan karena itu ada alif. Wa mahyaya. Yang mutakallimnya dipatahkan. Nanti kita belajar itu ya. Insyaallah. Karena sebelumnya ada alif. Baik. Inna anzalnahu. Inna anzalna itu nahnu. Inna anzalnahu. Hu-nya kembali apa? Ke Alkitab Al-Qur'an. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Inna anzalna, sesungguhnya kami benar-benar gitu ya. Telah menurunkan hu-nya kemana? Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab. Baik, ahsan masyaallah barakallahu fiik. Menguatkan dia. Inna itu menguatkan. Kalau ke domir bisa gini ya. In huwa talibun, innahu talibun. Kalau ana talibun. Jadi apa? Masukkan inna, ana itu domir ana masukkan ke inna. Ini boleh. Ini sesungguhnya aku atau innani. Baik, ini talibun. Talibun. In mata? Wadih? Kalau nahnu gimana, Pak? Nahnu? Inna tadi ya. Inna anzalna. Baik, ahsan. Kalau anta innaka. Ya, domir-domir sesuai dengan apa? Kalimatnya. Anta innaka, antum innakum. Kemarin kita sudah bahas, ada di situ ya? Ada. Baik. Soal akhir ada pertanyaan lain? Jelas ya? Berikan satu contoh saja. Kemarin kita sudah baca, kita berikan satu contoh. Baik. Oh belum. Baik. Yang halaman itu halaman 7. Berikan satu contoh. Inna masuk dalam domir atau jumlah ismiyah atau ke dalam isim zahir boleh saja. Baik. Gini aja. Masukkan inna ya. Alkitabu jamilun. Ya, kitab itu bagus ya. Masukkan inna. Coba masukkan inna ini. Inna itu tadi kan disebutkan menasabkan, mempatahkan isim setelahnya. Maka kalau ada inna gimana? Masukkan inna. Sahih jamilun. Naam, innal kitaba sahih ahsan. Ini berubah ya. Dhammahnya berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena kemasukan inna. Innal kitaba jamilun. Jamilunnya tetap karena inna ini mendomahkan khabar. Paham? Innal kitaba jamilun. Sesungguhnya kitab itu benar-benar bagus.
Thaib, ahsan. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Nah, masyaallah, innal masjida kabirun. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, silakan. Inna sayyarata jadidun. Jadida sahih, inna sayyarata jadidatun. Sahih, ahsan. Silakan, Pak. Innal kursiyya Sahih. Katsirun, sahih, ahsan. Innal kursiyya katsirun. Sesungguhnya kursi itu banyak. Ahsan. Masyaallah, mumtaz. Paham ya? Baik. Baik. Kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ke latihan 7 ya. Itu 7. Baik. Sama misalnya ini latihan 7 dari di halaman 8. Tamalil misalnya ini, perhatikan contoh, dua contoh. Summa kawin. Sudah belum nih? Sudah ya? Sudah. Baik. Kita masuk ke latihan 8 di halaman 9. Ta'amal amsilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini lizu. Zu ini ismun min asmail khamsah. Marfu'un bil wawi. Taib. Ini pembahasannya beda lagi ya. Masya Allah, mumtaz. Taib. Zu ismun adalah isim minal asma'i al khamsah. Taib. Zu ini adalah isim termasuk isim-isim yang 5. Abun, aku, akhun ya. Zu, fu bisa ya, fu. Taib. Marfu'un bid dhammah, dia dimarfukan marfu'un bil wawi. Marfu'un bil wawi, dia dirofakan dengan wawu. Zu. Ya, dirofakan dengan wawu. Al ismul ladzi, isim yang setelahnya, alladzi ba'dahu apa? Isim setelahnya yu'rabu, di'irabkan mudhafan ilaih. Baik. Al-ismul ladzi ba'dahu yu'rabu mudhafan ilaih. Isimnya setelah ini di'irabkan, dijelaskan sebagai mudhaf ilaih. Selalu mudhaf ilaih, daiman. Ya, contohnya apa? Zu malin, memiliki harta, artinya memiliki. Yufidul milka, artinya memiliki. Zu ini artinya apa? Memiliki. Baik, zu ini dirofakan ya dengan apa? Dengan wawu. Zu. Dan isim setelahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus kasroh. Dan mudhaf ilaih harus kasroh selamanya. Zu malin, memiliki harta. Pinmata? Artinya memiliki. Zu malin, memiliki harta. Contohnya apa? Dalam kalimat Muhammadun zuma malin. Muhammad itu memiliki harta katsiratin, yang banyak. Kasirin. Baik. Setelahnya ini mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih harus apa? Kasroh.
Jadi setelah zu itu mudhaf ilaih ya. Dan mudhaf ilaih harus kasrah ya. Zu malin katsirin. Katsirinnya sifat untuk mal. Wadih? Jelas ya? Baik.